Ya, selamat sore, karena hari ini sore, dan salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Untuk para saudara-saudara semua yang ada di mana saja di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menerangkan apa sih bedanya rokok sehat tentrem dengan rokok-rokok konvensional lain. Oke, saya tidak akan membandingkan negatifnya rokok lain, tapi saya akan memperlihatkan kelebihan sehat tentrem. Jadi dengan saya harap para netizen, para saudara-saudara yang melihat ini bisa berpikir lebih jernih dan memahami. Kami tidak mengulas rokok-rokok konvensional lain. Yang saya bahas adalah rokok sehat tentrem yang murni dari Jombang. Rokok sehat tentrem, kalau Anda lihat, Anda buka bungkusnya, di sini ada kelebihannya. Rokok ini berkualitas, dengan tembakau berkualitas dihasilkan oleh petani dari bumi Nusantara. Artinya benar-benar tembakau yang digunakan ini kita ambil tembakau dari skala lokal di Jombang dan sekitarnya, dari petani-petani setempat, juga dari daerah-daerah tertentu, dengan kualitas tembakau, yang mungkin bagi rokok-rokok konvensional lain tidak memenuhi syarat, tapi bagi ST karena punya teknologi resonansi metafakta hasil dari pertanian petani Nusantara, bisa kita racik dengan teknologi resonansi metafakta menjadi sebuah rasa rokok dengan kandungan tembakau, cengkeh, dan rempah-rempah lain. Selain mempunyai khasiat yang bisa menimbulkan, saya jelaskan lagi, bisa menimbulkan kesehatan, mempunyai rasa yang lebih nikmat. Dan tentu saja ketika saya ngomong rokok ini menjadi lebih nikmat bagi para perokok. Kedua, kandungan saus yang ada di berbagai macam varian produk sehat tentrem, kurang lebih ada 16 macam varian yang dijual secara bebas di pasaran. Anda boleh lihat bentuknya 16 varian tersebut. Itu tembakau yang diracik, cengkeh yang diracik, dan rempah-rempah diracik. Kita tidak melakukan suatu campuran saus-saus yang bersifat sintetis atau saus-saus yang mengandung kandungan alkohol. Tapi sausnya ini ada dua bahan dasar yang mungkin bagi perokok konvensional saya tidak tahu, tapi karena kami di pabrik itu sausnya salah satunya dari air mako, air dari sumber dengan sumber artersis yang kandungan oksigennya sangat tinggi. Dua dari madu, duanya madu dan kandungan rempah-rempah lain. Sehingga ketika tembakau, cengkeh, dan rempah-rempah lain yang digunakan kemudian dicampur, diracik dengan saus, dan kemudian dimasukkan ke dalam teknologi resonansi metafakta, hasil racikan tembakau, hasil racikan cengkeh, dan rempah-rempah. Jadi kalau saya bilang rempah-rempah ini banyak sekali rempah-rempah yang berkhasiat di Indonesia, seperti misalnya jinten. Kalau di Arab, Timur Tengah ngomongnya batu sauda, tapi jinten. Ada lagi yang mengandung kenomo cino, ada lagi yang mengandung kapulaga dan sebagainya lah, rempah-rempah yang ada di kandungan rokok SD. Tapi Anda jangan terkecoh dengan rokok herbal. Semua rokok herbal, nggak ada rokok yang dari seng, dari besi, dari timah, enggak. Semua rokok pasti kandungannya ya tembakau, kandungannya cengkeh. Namun di ST tembakau, cengkeh, dan herbal lain diracik tanpa menggunakan saus-saus yang bersifat sintetis, tapi murni menggunakan bahan dasarnya madu dan air. Juga tidak mengalami pengeringan yang bersifat kimiawi, artinya pengeringan dibakar atau di oven, tapi proses-proses ini dikeringkan dengan cahaya-cahaya yang dari alam semesta, bisa dari matahari, bulan, telan, dan sebagainya. Ada sebuah teknologi resonansi metafakta yang
bisa membuat tembakau cengkeh itu mengeluarkan zat-zat yang positif. Kalau kita bisa tarik lagi ke belakang, sebenarnya Tuhan ini menciptakan seluruh alam semesta itu berpasangan. Artinya berpasangan, ada efek positif dan ada efek negatif. Mungkin yang ditemukan, mungkin yang dihasilkan oleh produk-produk rokok konvensional lainnya baru bertemu tembakau, cengkeh dan formula herbal lainnya ketika menjadi rokok menjadi kandungannya negatifnya yang keluar. Tapi ketika diracik menjadi sehat tentrem, kandungan-kandungan positif dari tembakonya keluar, muncul sinkron, sinergis dengan kandungan yang ada di dalam cengkehnya, sinkron dengan habatus saudanya dan sebagainya. Kalau kita ngomong soal habatus sauda, mana sih jurnal-jurnalnya, mana dalilnya juga banyak. Tapi di sini bagaimana racikan dengan teknologi resonansi multifaktor bisa meracik antara tembakau, cengkeh dan herbal lainnya menjadi sinkron dan menimbulkan kesehatan. Artinya zat-zat tersebut timbul zat yang bisa menimbulkan kesehatannya. Ini jadi menimbulkan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi. Dan ingat, mengkonsumsi ini ya namanya saja rokok, tentu saja bisa dinikmati untuk para merokok. Bagi yang tidak merokok, tidak dipaksa untuk merokok. Tapi kandungan formulanya bila Anda buka, Anda buka herbalnya, Anda cium baunya, benar-benar di situ ada jintennya, benar-benar di situ ada kunyitnya, benar di situ ada kenal Cina cermin dan macam-macam. Itu kan dengan kandungan kunyit, kandungan habatus sauda pasti menimbulkan kesehatan. Itu sudah dibuktikan oleh para ahli. Dan kedua, mengapa rokok sehat tentrem ini diracik dari pesantren? Satu, rahasianya bukan hanya dari doa. Sekali lagi, kekuatan sehat tentrem itu ada 3 kekuatan yang tidak dimiliki oleh rokok konvensional. Saya belum nggak tahu rokok konvensional apa seperti itu, tapi bagi sehat tentrem ini kelebihannya ada 3. Satu, dipilih tembakau, cengkeh, herbal lainnya dari petani-petani yang asli Nusantara, dari petani-petani yang menghasilkan tembakau berkualitas tinggi, harum dan gurih. Kenapa? Karena petani-petani itu pun kita bina juga, sehingga tembakau yang dihasilkan tentulah sesuai dengan apa yang nanti akan dibuat racikannya. 2, karena berisi dari bahan-bahan yang murni dari para petani-petani binaan kita, tentulah ketika petani dibina, petani itu akhirnya memperoleh peningkatan ekonomi. Nah, bisa ibarat kita tarik lebih dalam lagi, kalaulah antara petani menghasilkan panen yang lebih baik dan dia ikhlas menjualnya dan pembelinya pun juga ikhlas membelinya, tentulah daya energi keikhlasan ini juga nyambung, dari bahannya saja sudah nyambung, kemudian diracik oleh para pegawai-pegawai yang dimana bekerja bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan semata-mata profit oriented semata, tapi mereka melakukan dengan keikhlasan. Dibayar ya pasti, namanya pabrik pasti membayar pegawainya, tidak ada yang gratisan atau bekerja biasa, tapi mereka bekerja bukan mencari sekedar profit oriented, tapi mengerjakannya dengan hati, dengan senang, kekuatan senang. Itu juga akhirnya masuk sinkron dengan ketika meracik rokok ini. Mungkin di pabrik rokok-rokok konvensional pakai mesin ya tentu tidak pakai hati, itulah beda. Coba sampai cek Mas Harumoto dalam bukunya partikel air itu kalau di tisu wheel menghasilkan hal yang negatif, tapi kalau air aja kita ajak bicara dengan baik, pasti partikel air juga mengandung hal-hal yang positif. Sama kalau meraciknya dengan senang, dengan sukacita, dengan keikhlasan untuk mengabdi pada bangsa, tentulah kandungan herbalnya juga mempunyai tambahan energi lagi yang kalau secara
jalur, kita bisa cek dengan alat-alat frekuensi hertznya. 3. Setelah menjadi rokok ini satu simbol yang tidak ada di rokok-rokok lain, satu ada simbol dari untuk Indonesia Raya, ada simbol merah putihnya. Benar-benar rokok ini mulai dari pembuatannya, mulai dari membina petaninya, sampai menjadi rokok, sampai menjadi enduse. Dia ini untuk Indonesia artinya tidak merugikan, tapi memberikan keuntungan baik bagi petani, pekerja kesehatan, juga baik bagi para customer dan para penjualnya. Itu poinnya. Untuk Indonesia tidak ada hal yang benar-benar tentang rokok rugi, untuk rokok dimakan supaya mencari keuntungan sebanyak-banyak, enggak. Tapi benar-benar keuntungan itu sing nandur seneng, sing nglinting rokok marem, sing nikmati rokok nikmat, sing jualan menghasilkan keuntungan. Nah, energi positif ini menimbulkan daya energi. Tentulah pastilah semua orang apapun agama ya pasti berdoa. Nah, doa itu yang dilantunkan baik petani saat nanam, baik saat melinting rokok, saat menjual dan menikmati, itu kekuatan dari rokok sehat tentrem. Dan bagi perokok sehat tentrem, setelah menikmati hasil penjualnya tidak semata-mata untuk mengeruk keuntungan setinggi-tingginya untuk anaknya, tidak, tetapi 80% keuntungannya, padahal bisa nggak ngomong berapa banyaknya, disalurkan kembali di seluruh Indonesia. Jadi pasti ini baik dari pabriknya yang selalu bikin santunan buat fakir miskin, menyantuni anak yatim, penjualnya juga yang mulai tingkat distributor, agen, pengecer, dimanapun, ketika menjual ini dia menyisihkan keuntungannya untuk ikut bersedekah, menyantuni anak yatim, membangun rumah layak huni, dan melindungi orang miskin. Itu yang mungkin di rokok proporsional belum ketemu seperti itu. Artinya mulai yang petani, peracik, penikmat merasa memiliki, dan bukan hanya memiliki, ketika mereka sudah merasa kenikmatannya, mereka pun berbagi. Kekuatan berbagi itu yang benar-benar menjadi kunci utama kenapa rokok sehat itu bukan aja sekedar nikmat, tapi berkhasiat. Tentulah kalau kita mau khasiat macam-macam, karena kesehatan itu unsurnya ada dua, baik dari jasmani maupun rohani, dan 90% penyakit itu disebabkan akal batin yang tidak sehat, jiwa yang tidak tentram. Makanya ketika membeli ini sudah tertulis sehat, tentram. Kalau orang merokok ini sudah dalam keadaan senang, sudah dalam keadaan tentram, ya bukan hanya kesehatan, tapi hubungan dengan pribadi-pribadi, keluarga, lingkungan sekitarnya juga menjadi sehat. Itu kekuatan utamanya. Maka tetaplah rokok sehat tentrem sandarannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak ada obat tanpa bersandar pada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan pengobatan melalui rokok SD itu pun disebut pengobatan komplementer. Kita tidak ngomong alternatif. Kalau alternatif seolah-olah kita mendiskreditkan pengobatan medis. Enggak, pasien-pasien yang sudah sembuh, ribuan pasien yang sembuh memfaktakan sehat tentrem, pasti sudah melalui pengobatan medis. Kemudian kita ajak untuk melakukan peningkatan komplementer, menyandingkan dengan pengobatan herbal. Nah, itu bedanya alternatif. Kita tidak pernah ngomong SD sebagai pengobatan alternatif, tapi komplementer, pelengkap. Itu kuncinya. Maka tentulah segala macam obat kembali kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Segala macam obat kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana pola hidup dia, apakah pola hidup sehat, pola hidup yang bermanfaat,
Itu yang bisa. Dan kalau masalah kecanduan, kita sudah positif di jurnal manapun, medis manapun menyatakan bahwa karena ada kandungan tembakonya, cengkehnya yang menimbulkan nikotin. Nikotin termasuk salah satu bahan yang bisa menyebabkan edik, kecanduan. Namun kecanduannya bagaimana? Misalnya seperti saya dengan istri, saya kecanduan mencintai istri saya. Apakah itu salah? Nah, ini kata candu sendiri pun tergantung balik lagi. Kalau kecanduan itu memberikan manfaat, edik kecanduannya pun juga bermanfaat. Namun kalau kita lihat lagi, kita nggak ngomong pembenaran terhadap berarti kalau SD tidak mengalami kecanduan. Sama, semua rokok karena ada kandungan nikotinnya pasti akan menimbulkan kecanduan. Namun bedanya ini yang hanya dimiliki oleh rokok kretek. Anda boleh coba bagi para perokok konvensional dan kemudian berpindah langsung ke rokok SD, saya jamin keuangan finansial bulan Anda akan lebih meningkat. Karena apa? Rokok-rokok konvensional lain yang biasanya butuh 2-3 pak, kena rokok SD 1 pak itu bisa 1-2 hari. Artinya apa? Makin hemat, bukan? Nah itu, kalau nggak percaya omongan saya, Anda boleh coba sendiri, rasakan 5 bulan, 1 hari 1 batang. Itu rumusnya ya. Bagi Anda yang mau rumusnya dan cek apakah benar 1 batang sehari, lakukan di dalam 5 bulan. Kalau kurang lebih 1 itu butuh kurang lebih 30 kali 5, 150 batang. Anda 1 batang saja rokok kesehatan itu sudah mengenyangkan kebutuhan nikotin. Karena ingat, nikotin pun juga kita butuhkan dalam tubuh. Bedanya dengan rokok konvensional karena dia mungkin, saya tidak tahu kandungan dan formulanya, ada kandungan-kandungan yang menyebabkan hal-hal kecanduan lebih. Itu mungkin orang yang rokok konvensional, Anda mungkin bisa habis 2-3 pak. Tapi kalau rokok SD 1 pak sehari, 1 pak 2 hari, 1 pak 3 hari itu cukup. Karena apa? Tubuh kita, tentulah kita bisa menganalogkan orang kurus sama orang gemuk. Makanya banyak mana? Ya pasti banyak orang gemuk. Karena kebutuhan protein, kebutuhan metabolisme banyak orang gemuk. Begitu juga dengan SD. Kebutuhan nikotin dalam diri kita yang antara orang per orang beda. Itu yang disebut kecanduan, kebutuhan yang harus masuk ke dalam diri kita. Nah makanya sifat kecanduan, sifat edik bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Itu yang bisa saya omongkan. Sama dengan tagline. Kalau tagline-nya tetap kita menggunakan tagline karena rokok SD berada di Indonesia, regulasi pemerintah tetap rokok itu harus dilarang dijual di umur kurang dari 18 tahun. Kemudian ada regulasi merokok itu dengan berbagai macam gambar-gambar yang merugikan kesehatan. Memang karena apapun produk kalau salah letak di pasang bisa menyebabkan penyakit. Nah bedanya kalau gambarnya SD dengan gambar yang mengerikan, itu hikmahnya adalah apapun bila salah letak di pasang bisa menyebabkan penyakit. Maka pengobatan atau terapi dengan SD harus tepat dosis, harus tepat penyakit, harus tepat penderita, harus tepat waktu mengkonsumsinya, dan satu waspada, jangan berlebihan, secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bagi para perokok, kami tidak pernah menyarankan merokok SD buat yang tidak merokok. Itu yang saya jelaskan.